Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, doa-doa kita telah dikabulkan oleh Allah. Semenjak masuknya bulan Rajab, kita sudah meminta kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Dan hari ini doa itu telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang ingin kita lakukan ketika Allah telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan? Yang terpenting itu bukan sekedar sampai ke bulan Ramadan. Yang lebih penting dari itu adalah apa yang akan kita lakukan selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita, Allah Ta'ala tuntun kita untuk bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, bagaimanapun keadaan kita sebelum Ramadan, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah beri masuknya kita ke bulan Ramadan. Cak manapun keadaan kita sebelum Ramadan, jangan malu untuk datang ke masjid dan sholat. Meskipun sebelumnya kita sering meninggalkan sholat, meskipun sebelumnya kita jarang ke masjid, tidak usah malu, tidak usah gengsi, tidak usah minder. Jangan takut diomong ke wong, cuma datang ke masjid pas Ramadan. Bulan ini memang bulan yang Allah Ta'ala bukakan kepada kita agar kita bisa berubah, agar kita bisa berbenah. Kalau kita tidak ada niat untuk berubah di bulan Ramadan, kapan kita nak berubah? Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, kalau tidak salah di dalam salah satu nasihat beliau, kalau Ramadan tidak membuka hatimu untuk bertaubat, berubah, berhijrah, maka kapan lagi engkau akan bertaubat dan berhijrah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun jangan pula merasa bangga dengan semua amal ibadah yang sudah kita lakukan sebelum Ramadan. Jangan ngasuh sudah banyak, sehingga anggapan kita, bagi kami Ramadan dengan bukan Ramadan sama weh. Kami sebelum Ramadan, ya kamilah ketika Ramadan tiba. Jadi bagi kami Ramadan itu katik beda dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena inilah kami sebelum Ramadan dan saat Ramadan. Niat pertama yang harus kita pasang ketika masuk bulan puasa tentunya adalah niat berpuasa dengan benar. Kemudian niat bertobat. Walaupun kalau seandainya kita merasa kita ni dah kati dosa, tetap taubat itu dianjurkan bagi setiap manusia. Karena Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu tidak punya dosa, setiap hari beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin taubat kita bukan karena dosa yang kita buat, tapi taubat kita karena amalan-amalan kita yang belum sempurna, yang masih banyak kurangnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan adalah kesempatan bagi kita yang lalai ini untuk memperbaiki diri. Ramadan adalah kesempatan bagi kita yang lalai untuk memperbaiki diri, dan bagi yang istiqomah untuk meningkatkan kembali ibadahnya dan kualitasnya.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Syekh Ali Al-Tantawi rahimahullah di dalam kitabnya Suwar wa Khawatir, beliau menceritakan tentang pengalaman beliau di masa mudanya menjalani hari-hari di bulan Ramadan di Damaskus. Beliau kelahiran 1905, wafat tahun 99. Jadi beliau termasuk orang yang sudah sepuh, meninggalnya umur 80 lebih. Jadi bayangkan berapa kali Ramadan yang beliau temui. Saat umur beliau kisaran 70-80, beliau mengenang 40 tahun yang lalu di Damaskus. Saat masuk bulan Ramadan, suasananya beda nih, kata beliau. Orang-orang menghiasi jalan-jalan dengan lampu. Meriam yang menjadi penanda masuknya waktu berbuka itu sudah mulai dibuat. Lampu-lampu penerangan sudah dipasang di menara untuk penanda waktu imsak dan selesainya sahur. Era zaman itu, Pak. Jadi suasana Ramadan memang beda dengan luar Ramadan. Jadi orang tu sudah tahu kalau sudah masuk Ramadan tu hanya dengan suasana yang beda. Sama cak kita dulu, Pak, kalau masuk 17 Agustus beda suasananya. Lampu-lampu jalan, hiasan-hiasan bendera. Yang sekarang ini sudah hampir tidak kita lihat lagi kan. Ya, zaman bergeser sehingga banyak pergeseran juga. Kata beliau zaman dulu Ramadan, sebelum ada elektronik, orang-orang selepas tarawih, tadarusan, pulang ke rumah istirahat tidur. Bangun pukul 3, setengah 4, tahajud, kemudian sahur. Suasananya hidup nih. Bahkan wong paling fasik pun, wong paling fasik, paling bejat, itu kalau masuk Ramadan taubat. Maling pun kalau masuk Ramadan cuti dia maling. Takut nak buat dosa di bulan Ramadan, takut. Itu pintu rumah kalau dibuka 24 jam kakek masuk. Sangkin wong yang galak maling pun tak berani maling kalau Ramadan. Ucap Ramadan tu ada hal yang spesial sehingga pendosa pun tak berani buat dosa. Pendosa tak berani buat dosa. Itu beliau cerita 40 tahun yang lalu. Tahun 60-an, 50-an. Bedanya. Lalu beliau bandingkan dengan yang saat itu beliau alami. Tahun 90-an, tahun 80-an di Damaskus secara khusus beliau cerita. Banyak pergeseran. Kalau dulu orang tak berani terang-terangan melakukan hal yang membatalkan puasa, tak terjengok di jalan-jalan itu ada orang yang makan, minum atau melakukan aktivitas yang dilarang selama Ramadan. Tapi kata beliau cerita saat itu, saat beliau menuliskan catatan itu. Saat ini kita naik angkutan umum, waktu itu masih banyak angkutan umum. Orang yang samping kita duduk ngembuskan asap rokok depan rai. Ngembuskan asap rokok depan rai. Yang di jalan-jalan yang makan, yang minum, yang merokok, terlihat di mana-mana. Dan itu 40 tahun yang lalu tak terjengok. Kalau beliau hidup zaman kita, tambah banyak catatannya. Kalau beliau hidup zaman kita, banyak tambah catatannya. Mungkin hadirin yang sudah pernah mengalami puasa tahun 80-an. Ustaz Bahudin sudah tahun 80 5 tahun. 5 tahun belum puasa itu. Ustaz Jondi belum lahir ini. Bapak-bapak yang sudah lahir tahun 60-an kan, puasa tahun 80-an tuh, cak mana Pak? Kata ibu, Pak Tejo jangan itu, sepunian itu. Tahun 70-an tuh puasa Pak. Jadi pas buka balik kalau kumpul keluarga, makan sama-sama, makan berbareng. Sekarang ini iyalah paling 7 hari pertama makan sama-sama, sisanya makan masing-masing. Ada yang buka di sana, ada yang buka di sana, tak kumpul keluarga lagi. Dulu habis tarawih kumpul lagi Pak, makan lagi Pak.
Masih kan dulu kan? Nghabiskan sisa bukuan tuh no, kumpul lagi, ngobrol lagi, wah suasana itu hidup ya. Sekarang entah. Tadi kami lewat sama Mas Sugi, jalan Soekarno Hatta itu, entah saya tak tahu mana Mas Sugi tahu. Lah kami motor budak-budak, kami ni apa? Tak tahu anak siapa, ada anak bapak di sana kata insyaallah. Kami ni motor tu Pak, budak-budak Pak, gonceng 3, berteret sudah, ngetrek. Awal puasa itu, la haula wala quwata illa billah. Zaman kita ni puasa kami, tawuran. Kami ngetrek. Dahsyat ni. Bahkan kadang-kadang tawuran itu tak katik di luar Ramadan. Ramadan ada. Pak kami tu Pak, hari 14 13 jarang ni tawuran, tapi kalau Ramadan, kalau katik polisi tiap malam. Ada budak-budak tu muncul, tak tahu dari mana. Apa dari bawah jembatan, apa di hulu, ada. Di luar Ramadan katik. Masuk Ramadan banyak. Padahal setan-setan sudah dikurung. Apa masih banyak yang kelihatan itu? Itulah tadi. Beda memang. Eranya sudah beda. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan puasa kita tahun ini puasa yang lebih baik insyaAllah. Allah Ta'ala perbaiki apa-apa yang rusak dari keluarga kita, anak kita, bahkan perilaku kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya ingin melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah kita ni. Iya, tak apa-apa Kalau memang tak boleh kami tutup sudah. Iya, ada masuk-masuk dikit. Karena pembahasan tentang Nabi itu fleksibel. Nak dibahas pas puasa baca, Karena yang dibahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang mungkin minggu kemarin belum tak hadir, kami ulangi dikit ceritanya, yaitu peristiwa penting yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah, perang Khandaq terjadi tahun 5 Hijriah. Jadi ada jeda 2 tahun sebelum kaum muslimin bertemu lagi dengan orang Quraisy dalam pertempuran. Itu 2 tahun itu banyak peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya misi pembunuhan seorang yang bernama Khalid bin Sufyan Al-Huzali. Khalid bin Sufyan ini tokoh yang penting, wong yang punya pengaruh, yang bisa membahayakan Islam. Jadi Nabi SAW mengutus satu anak muda untuk melakukan misi yang berbahaya, yaitu membunuh Khalid bin Sufyan ini. Misi yang sangat bahaya, yang Nabi suruh anak muda. Tapi Nabi sekali lagi yang sudah pernah kita sebutkan, orangnya itu tahu mana yang punya bakat untuk jalankan tugas. Tidak sembarang pilih. Anak muda ini cocok untuk mengemban misi yang sangat berbahaya dan berisiko ini. Secara dia punya pengalaman, tahu wilayah. Kata Nabi, nama anak muda ini Abdullah bin Anis. Aku tugaskan kau untuk membunuh Khalid bin Sufyan. Dia nanya, ya Rasulullah, ciri-cirinya macam mana? Belum pernah ketemu. Target yang disuruh dibunuh ini tak tahu mana lainnya. Kata Nabi, ciri-cirinya kalau kau ketemu dengan dia, kau gemeter. Ketemu dengan dia, gemeter. Jalanlah dia. Singkat cerita, ketemulah dia dengan Khalid dan akhirnya berhasil membunuh Khalid bin Sufyan Al-Huzali. Misi berhasil. Nah, suku dari Khalid ini, suku Huzali ini nuntut balas dendam. Karena orang terpenting di kalangan mereka itu dibunuh. Mereka melakukan misi balas dendam. Pakai cara licik. Pakai cara pengkhianatan. Dia bersekongkol dengan 2 suku. Namanya suku Abal dan suku Qoroh. 2 suku ini dikirim ke Madinah dengan dikasih janji kalau berhasil melakukan misi ini ada imbalan. Kalian pergi ke Madinah, kalian datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada dia bahwa kaum kalian sudah masuk Islam.
butuh pengajar, butuh orang yang ngajarkan Quran, ngajarkan Islam, ngajarkan ibadat. Minta sama Muhammad agar ngirim delegasi supaya membimbing kaum kalian dan ngajarkan mereka tentang Islam. Datanglah Pak, dua suku tadi Pak, perwakilan. Ngelapor bahwasanya mereka sudah masuk Islam. Padahal itu tipu muslihat. Kami sudah masuk Islam dan kami ingin belajar lebih tentang Islam. Tolong kirim orang-orang terbaik dari kalangan sahabat buat ngajari kami tentang Islam dan tentang Al-Quran. Nabi percaya Pak. Nabi itu wongnya mudah percaya Pak. Nabi SAW. Dan Nabi itu wongnya tak pernah mampu sulit. Nabi SAW melihat mereka datang dari jauh, minta agar dikirim utusan buat ngajar tentang Islam, percaya. Dikirim 10 orang terbaik Pak. Pakar Al-Quran, pakar agama galau. Karena tujuannya untuk ngajar, maka dipilih orang terbaik. 10 yang dipilih oleh Nabi SAW. Sebagaimana riwayat Bukhari. 10 ini Nabi SAW pilih, kemudian Nabi nunjuk sikap pimpinan, namanya Asim bin Sabit. Asim, kau jadi pimpinan rombongan ini. Pergilah melok rombongan yang datang ni, ajarkan mereka Islam, ajarkan mereka Quran. Berangkat, padahal mereka sedang dijebak sebagai upaya balas dendam. Berangkat Pak, menuju suku, kampung suku ini. Ternyata saat mereka sampai di wilayah antara Usfan dengan Mekah, satu wilayah Pak, tiba-tiba mereka disergap oleh 200 dari Bani Lihyan. Bani Lihyan ini masih sesuku dengan Bani Huzail yang pimpinan tadi dibunuh Pak. Disergap oleh 200 wong. 10 dikepung oleh 200 wong. Dikepung Pak. Jadi mereka itu sudah terdesak, tak baca lagi selamat. Kata yang ngepung, kalian akan kami beri jaminan keamanan asal nyerah. Tak galak melakukan perlawanan. Asim bin Sabit, pimpinan 10 orang ini, dia ngomong sama yang nunjuk jaminan. Aku sudah bersumpah atas nama Allah bahwa aku tak galak ngambil jaminan yang diberikan oleh orang musyrik. Jadi pilihan aku adalah melawan. Perang dia Pak. Jadi mereka berbekal senjata untuk jago-jago. Semua anak panah sudah dilesatkan sampai habis. Pakai tombak pula bertempur sampai patah. Pakai pedang pula sampai akhirnya beliau terhunus tombak musuh dan akhirnya meninggal dunia. Asim bin Sabit ini meninggal dunia dan dia berhasil melukai 2 musuh dan membunuh 1 orang. Hebat Pak, sendirian. Dan pada akhirnya ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asim bin Sabit ini Pak berurusan dengan seorang perempuan namanya Sulafah. Perempuan ini bersumpah Pak, bersumpah kalau Asim berhasil dibunuh, aku akan menjanjikan kepada wong yang berhasil mawak kepalanya 100 ekor onto. Siapa yang berhasil ngawak kepala Asim ini dijanjikan 100 onto Pak. Jadi wong-wong yang ngepung ini kan bersemangat juga. Karena kepala wong ini seharga 100 onto. Jadi saat mereka berhasil membunuh Asim dan ingin memenggal kepalanya untuk diserahkan kepada Sulafah tadi, seorang perempuan yang dendam dengan Asim. Kenapa? Karena Asim ini membunuh keluarganya di perang Badar. Jadi dia dendam. Bahkan dia bersumpah, kalau nanti aku bisa mendapatkan kepala Asim ini, aku nak lepaskan kulit dan dagingnya dari kepalanya, ku buka batok otaknya, lalu ku gunakan batok otaknya untuk minum homer. Sampai macam itu. Jadi batok otaknya itu nak dibuka, kemudian dijadikan cawan buat minum homer. Bersumpah dia, bernazar, kalau pacak dapatkan kepala Asim ini. Asim ini Pak, sebelum dia berperang habis-habisan tadi berdoa, ya Allah, kalau mereka berhasil membunuhku di pagi hari, selamatkan nyawaku di sore harinya, selamatkan jasadku di sore harinya. Jadi pada saat wong ini Pak nak menggal kepala Asim,
untuk dijual dengan harga 100 onto. Tiba-tiba Asim ini dilindungi oleh lebah-lebah besar yang nyengat. Dilindungi, orang tak baca marah. Jadi saat orang nak mendekat, ya Asim diserang oleh lebah. Nak marah Asim tadi untuk menggal kepalanya, diserang oleh lebah. Sampai ada yang ngomong, sudah kita biarkan dulu sampai gek malam. Kita biarkan sampai gek malam. Gek malam pasti lebah ini akan nyengking. Tak mungkin lebah itu seharian jago dia. Tahu-tahu sebelum malam tiba-tiba hujan deras turun tanpa ada awan. Hujan deras turun tanpa ada awan yang menghanyutkan jasad Asim dan tidak ditemukan. Tidak ditemukan setelah itu. Kata ulama, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala melindungi orang-orang yang ia muliakan, para waliullah. Mereka sahabat ini derajatnya derajat wali. Allah lindungi jasadnya setelah dia mati supaya tidak diperlakukan jasad ini dengan cara yang keji. Bayangkan Pak, kalau palaknya dipenggal, mayangnya begitu ekstrim sudah. Kemudian batoknya itu dilepas, digunakan untuk minum khamr pula. Akhirnya Allah selamatkan Asim bin Sabit dari upaya yang keji tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan rombongan ini orang 10, Pak. Asim melakukan perlawanan, akhirnya yang lainnya ikut. Sehingga matilah 8 di antara mereka karena melakukan perlawanan dan tidak mau menyerah. Hanya ada 2 yang kemudian ditangkap lalu ditawan. 2 yang ditangkap lalu ditawan. Yang pertama namanya Khubayb. Yang kedua namanya Zaid bin Dathinah. Di bulan Maulid cerita ini sering dibawakan. Khubayb dan Zaid bin Dathinah. 2 ini ditawan, Pak. Kemudian dijual. Kepada siapa? Kepada wong Quraisy. Wong Quraisy masih bawa dendam kepada kaum muslimin atas kekalahan di Badar. Khubayb radhiyallahu anhu dijual kepada anak-anak seorang yang bernama Haris. Haris ini yang dibunuh oleh Khubayb di perang Badar. Anak-anaknya dendam dengan Khubayb. Siapa yang pacak mawa ke Khubayb kepada kami kasih hadiah. Kebenaran dia ditangkap sebagai tawanan, dijuallah kepada keluarga Haris tadi. Dibeli. Lalu Khubayb dibawa oleh keluarga Haris ini ke Mekah. Dia dikurung, dia dipenjara dulu sebelum dieksekusi mati. Dikurung di Mekah sebelum dieksekusi. Jadi dia yang sudah tahu, Pak, bahwa dia ini bakal mati dengan cara dieksekusi. Sempat-sempatnya nak ngamalkan sunnah Nabi SAW. Dia minta sama keluarga dari orang yang nak makal eksekusi dia, pisau cukur, Pak. Sebelum kamu eksekusi aku minta pisau cukur. Nak rapi-rapi dulu. Nak mati, nak belagak, Pak. Pisau cukur, nak ngapikan dulu, Pak. Jadi rambut-rambut yang harus dibuang sebagai sunnah, nak dia rapikan dulu. Biar dia ketemu Allah dalam keadaan rapi. Sempat-sempat dikasihlah pisau cukur oleh keluarga tadi, oleh perempuan dari keluarga Haris tadi ditunjukkan. Jadi pada saat dia nak bersih-bersih ngapikan bulu-bulu tadi, tanpa sepengetahuan dari keluarga yang menawannya, ada balita dari keluarga ini yang tiba-tiba masuk ke tempat Khubayb dikurung, duduk di pangkuannya. Silet dipegang oleh Khubayb. Ketika maknya nyari, mana anak aku? Terkejut maknya, teriak histeris. Ternyata anaknya sudah ada di pangkuan Khubayb dan di tangan Khubayb ada pisau cukur. Maknya beranggapan, nah mati anak aku. Mati anak aku. Ngapa?
Wong ini nak kita eksekusi. Sementara anak kita ada di depan dia. Kebenaran dia bawa bisa cukup pula. Goroknya be anak tadi mati. Maknya nyerit histeris. Takut anaknya diapa-apakan oleh Khubayb. Kata Khubayb, kau takut. Kau khawatir dengan anak kau. Demi Allah, yang kau takuti itu tak bakal aku lakukan. Tak bakal aku lakukan. Aku tak bakal ngapung-ngapui anak kau. Tenang deh kau. Sungguhnya betul anaknya tadi, Pak. Padahal kalau kita kesempatan, Pak, cak film-film itu, Pak. Nah, nak melagi ke diri. Tidak. Prinsip orang Islam itu, walaupun dihianati, tak galak berkhianat. Walaupun ditipu, tak galak nipu. Saat dia nipu anak tipu pula, biar balik. Biar ada kau. Satu-satu. Tidak aja itu, uang nipu kita biarlah. Kita jangan nipu pula. Sebab nipu itu tetap haram. Tak boleh jadi. Uang mengkhianati kita, jangan kita hianati pula. Cak standar TikTok sekarang ni, Pak. Budak-budak yang itu. Kalau kau selingkuh, aku selingkuh juga. Apa dia pula itu? Standar TikTok budak-budak zaman sekarang. Apa dia pula umur standar macam itu? Kalau kau kerja, aku kerja juga. Ada macam itu pula. Jadi ma'asyiral hadirin wal hadirat, saat ibunya tadi melihat keluhuran akhlak Khubayb, oi dia terkagum-kagum. Tak pernah aku ketemu tawanan yang sebaik orang ini. Ada kehebatnya orang ini. Tak pernah aku tengok tawanan sebaik orang ini. Dan dia bercerita, Pak. Keluarga yang menawan Khubayb ini bercerita, kami pernah melihat dia makan anggur padahal di kota Mekah lagi tak musim buah. Belum ada buah anggur yang masuk ke kota Mekah. Dari mana itu? Gosen? Mana ada gosen? Dari mana, Pak? Sama seperti cerita Maryam, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Dari sisi Allah. Allah memuliakan para walinya. Jadi tibalah momen eksekusi, Pak. Waktu beliau untuk dieksekusi. Dibawalah beliau keluar Mekah. Karena kota Mekah itu kota terhormat, wilayah haram, Pak. Wilayah terhormat, tak boleh ada pembunuhan, tak boleh ada penumpahan darah. Jadi dibawalah keluar kota Mekah, batas Mekah, untuk dieksekusi. Nah, disitulah momen di mana para sahabat membuktikan cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ini yang uji kami, sehingga dibawakan oleh para penceramah. Sebelum dieksekusi, beliau sempat minta waktu untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Dan akhirnya kata ulama fikih, sholat ini adalah sholat yang dianjurkan bagi setiap orang yang divonis hukuman mati sebelum dieksekusi. Sunnah sholat 2 rakaat. Peloponya Khubayb. Jadi dia minta izin sholat 2 rakaat. Sholat dia khusyuk pula. Kita Pak nak mati sholat 2 rakaat, gegar kaki. Oh, kaki tu nak mati. Khusyuk ini. Sampai beliau ngomong, kalau seandainya bukan karena takut kalian mengira bahwa aku ini takut mati, maka aku akan tambah rakaatnya dan lamakan sholatnya. Maknanya sholat momen-momen saat ini. Kalau tak takut kalian tuduh bahwa aku ni takut mati dengan ngelamun-ngelamunkan sengaja, kalau gitu 2 rakaat lama ke 2 jam biar ada lambat dikit matinya. Biasanya kalau eksekusi mati di negara kita kan dinjak tahu kan, apa permintaan terakhir, nak makan apa biasa itu. Kita, Pak, orang lain jangan kita dah. Kalau diponis mati, ditanya apa permintaan terakhir kau, apa, Pak? Masuk ya, apa permintaan terakhir? Minta bebas lah, minta tak jadi jangan bunuh dah. Ada yang pernah kami dengar cerita, dia minta makan spaghetti, makanan terakhir masuk perut dia. Minta. Jadi minta solat 2 rakaat. Dipercepat solatnya, Pak. Karena khawatir mereka ngira aku takut mati. Setelah selesai, beliau disalib kemudian dieksekusi. Salib dieksekusi, Pak.
Dan ada momen ketika dia ditanya oleh Abu Sufyan, wahai Khubayb, bagaimana kiranya kalau seandainya posisimu ini digantikan oleh Muhammad? Muhammad yang kami salib, Muhammad yang kami eksekusi, kemudian kau bisa senang, gembira bersama keluargamu di Madinah. Kata Khubayb, aku tak rela, aku tak ridho kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakinya tertusuk duri sementara aku senang-senang sama keluarga di rumah. Jangankan beliau menggantikan posisi aku untuk mati, beliau tertusuk duri di Madinah, aku tak ridho sementara aku senang-senang dengan keluarga di rumah. Oh, itu besarnya cinta sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau pun dibunuh. Adapun satunya lagi, Zaid bin Dasidah mengalami hal serupa. Sebelum dieksekusi, Abu Sufyan bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama, kalau Muhammad yang menggantikan posisimu mana? Dan kau bisa pulang bersama keluargamu. Bahkan kalau beliau tertusuk duri pun aku tak ridho, katanya. Dan itu membuat Abu Sufyan kagum dengan cinta dan loyalitas sahabat kepada Nabi. Aku tidak pernah melihat ada seorang yang mencintai orang lain sebesar cinta sahabat Muhammad kepada Muhammad. Alangkah besar cintanya, alangkah luar biasa cinta sahabat, sehingga mereka tak rela Nabi tertusuk duri, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam meregang nyawa untuk menggantikan posisi mereka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang tadi kita baca, di antaranya takzimnya sahabat itu kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, pengagungannya terhadap sunnah Nabi SAW, sehingga di momen-momen terakhir dia sebelum mati masih sempat-sempatnya nak memikirkan tentang ngamalkan sunnah yang oleh sebagian kita anggap sepele, yang oleh sebagian kita anggap tidak kati apa-apanya, yaitu momen fitrah, nyago kebersihan, seperti gunting kuku, ngerapikan bulu-bulu yang panjang selain jenggot untuk dipotong dan dirapikan. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diberi komentar oleh ulama, makruh membiarkan bulu-bulu yang tidak dianjurkan untuk dibiarkan panjang, yaitu jenggot dan jambang, lebih dari 40 hari, makruh membiarkannya tanpa dipotong dan dirapikan. Dia teringat mungkin dia sudah berapa hari belum merapikannya dan minta sebelum mati agar sempat mengamalkan sunnah yang belum beliau sempat lakukan. Kalau bukan bentuk pengagungan, apa itu namanya, Pak? Dan hebatnya di momen nak mati masih teringat hal yang kita anggap kecil, itu dia ingat. Itu besarnya pengagungan sahabat terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan kita bisa juga melihat bagaimana besarnya cinta sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penuturan yang diucapkan oleh dua sahabat tadi. Dan juga dari kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang Islam ketika terancam keadaannya dan harus memilih antara melakukan perlawanan atau menyerah kemudian ditawan, maka dia boleh memilih salah satu di antara dua itu, melawan kemudian mati atau ditawan. Karena itu yang kita lihat dari 10 sahabat yang Nabi utus, 8 milih untuk melawan sampai akhirnya mereka mati, 2 milih untuk menyerah kemudian ditawan. Itu pun dengan catatan, kalau dia merasa aman dengan keyakinannya ketika ditawan, maka dia diperbolehkan untuk milih ditawan. Tapi kalau seandainya dia meyakini ketika ditawan itu bisa mengancam keimanannya, sebab mungkin ketika ditawan dia disiksa, dia didera, sehingga membuat dia tak kuat, akhirnya nyerah dan memutuskan keluar dari Islam, maka dia tak katik pilihan kecuali ngelawan.
kecuali melawan. Kenapa dua sahabat tadi milih untuk ditawan? Karena mereka tahu dengan kualitas iman mereka tidak akan hilang walaupun dengan cara apapun yang dilakukan oleh orang-orang musyrik untuk mengeluarkan mereka dari agama Islam. Kemudian masyarakat hadirin, pelajaran berikutnya, ada larangan perang dalam Islam. Etika perang dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam. Apa di antaranya? Larangan untuk membunuh anak-anak. Dalam Islam etika perangnya itu, Pak. Mungkin aturan perang di dunia internasional juga itu, tapi banyak dilanggar. Tapi dalam Islam, Pak, diterapkannya oleh kaum muslimin. Dilarang membunuh anak-anak. Karena anak-anak tidak akan bisa ikut andil dalam perang. Itulah yang diterapkan oleh Khubayb. Saat ada anak kecil yang datang dengan sendirinya ke pangkuannya, dan anak ini dari keluarga yang akan mengeksekusinya, beliau tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk ajang balas dendam kepada orang yang akan mengeksekusinya. Karena dia teringat pesan Nabi, jangan membunuh anak kecil. Dan itu tidak beliau lakukan. Itu luar biasanya sahabat-sahabat dalam menerapkan hukum Islam. Kemudian, masyarakat hadirin, Khubayb ini sebelum dieksekusi sempat berdoa. Isi doanya, Pak, di antara isi doanya, ya Allah, binasakanlah semua orang-orang yang ada di tempat ini. Jadi semua yang menyaksikan proses eksekusi itu, Pak, Khubayb berdoa agar semuanya itu dibinasakan. Karena mereka kafir. Kata ulama, boleh kita mendoakan orang-orang kafir yang jahat terhadap Islam, yang menzolimi umat Islam, agar dibinasakan seluruhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Khubayb radhiyallahu anhu. Dan beliau juga sudah mencontoh dari Nabi Allah Nuh alaihissalam yang pernah berdoa agar Allah membinasakan semua orang-orang kafir yang ada di permukaan bumi. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sahabat Nabi SAW yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tumbuhkan ke dalam hati kita rasa cinta sebagaimana yang dimiliki oleh sahabat. Paling tidak 10%, kalau tidak 2% jadilah. Jangan tak katik persenian. Tumbuhnya rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga bisa mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak menganggapnya sepele. Mudah-mudahan kita juga bisa menjadi orang yang benar-benar menerapkan ajaran Islam dengan tingkah laku dan perilaku kita sehari-hari. Insyaallah. Sehingga kalau menengok kita, mereka menengok tampilan Islam yang sesungguhnya dalam diri kita. Sebab kami pernah melihat sebuah potongan video untuk seorang perempuan mu'alaf masuk Islam. Dia pernah dengar dari salah satu ustadznya ngomong, kalau kau nak masuk Islam, kalau kau nak belajar Islam, kalau kau nak nyari tahu tentang Islam, jangan nyingok dari penganutnya. Kalau nyingok dari penganutnya, dia salah persepsi tentang Islam. Tak? Dia salah persepsi. Nyingok yang di jalan ngokok, siapa tu namanya? Siapa namanya? Muslim, namanya Muslim itu. Namanya Muslim. Ngokok. Kalau nyingok perilakunya, umat Islam ngokok. Umat Islam ada yang ngokok, ada yang judi, ada yang main betino, ada yang macam-macam. Kalau nak belajar Islam, jangan nyingok dari penganutnya. Baca salah persepsi. Nyingoklah dari sumbernya. Makna Islam itu diajarkan. Ya, kalau ketemu wong yang menerapkan Islam dengan sesungguhnya, ya dia beruntung. Dia beruntung. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk muslim sejati. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Ketik kopi. Baik, jazakallahu khairan atas ceramahnya pada ini. Baik.
Jadi dalam Islam itu ada hukum membalas perbuatan wong sesuai dengan yang dia buat. Boleh itu malas, Pak. Sesuai dengan yang dia buat. Selagi balasan kita itu tidak masuk dalam ranah yang dilarang. Seperti kita dihianati, kita hianat pula, tak boleh. Uang kita dicuri, kita curi pula, tak boleh. Dia nipu kita, kita tipu pula, itu tak boleh. Karena nipunya itu dilarang. Tapi kalau seandainya yang dia lakukan itu kekerasan fisik, boleh balas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Boleh. Kalau dia nyaci kita, boleh kita balas sesuai dengan cacian dia, boleh. Dianjurkan. Kalau memang bakal muaskan kita dengan cara malas, ya silakan. Aku tak puas kalau belum berdempang. Tapi kalau dia nyakiti perasaan kita dengan caciannya, balasannya itu tak boleh fisik. Harus sesuai dengan jenis gangguan yang diberikan oleh orang kepada kita. Kita diberikan kebebasan untuk malas atau bersikap untuk sabar dan memaafkan. Kalau malas, kita malas. Dia nyakit di fisik kita malas. Ada dua kemungkinan. Satu, apa yang kita lakukan sesuai dengan yang dia lakukan. Impas. Kita dah dapat pahala, dia lepas dari tuntutan dosa. Mungkin kita nggak puas, lego juga, penting lego gitu. Dah dapat legonya be. Dua, kita malah yang jadi zalim. Kalau perbuatan kita melebihi dari yang dia buat. Dia mukul sekali, kita 4 kali. Nah, zalim kita. Berbalik, kita yang jadi zalim. Dia pukulannya itu, misalnya kekuatannya sekian, kita lebih kuat lagi. Itu zalim. Malah kita yang berposisi jadi zalim. Karena kita malas berlebihan. Berarti kita yang jadi zalim, Ustaz. Kita pula yang jadi berdosa. Padahal dia yang mulai. Yo, baca itu. Pilihan kedua, sabar. Nahan diri untuk tidak malas. Walaupun rasa dongkol masih ada, kita tekan. Supaya tidak sampai keluar. Itu besar pahalanya sabar itu. Itu besar pahalanya. Yang lebih lagi adalah maafkan. Seakan tak pernah terjadi apa-apa antara kita dengan dia. Itu paling berat. Level atas itu, Pak. Tinggal kita nak milih yang mana antara 3 pilihan tadi. Kalau muaskan kita dengan cara malas, ya sudah lakukan tak apa-apa. Tapi hati-hati, jangan lebih. Kita yang jadi zalim. Itu tawaran Islam. Imbang, adil, sangat adil. Jadi bukan berarti orang dizalim itu, Pak sekabela tak baca apa-apa, tak boleh oleh Islam malas. Tidak hati, boleh malas. Bahkan kita boleh mendoakan orang yang menzalimi kita dengan doa-doa yang mencelakukan dia. Atau paling minimal, ya Allah, aku serahkan dia sama kau. Balaslah dia sesuai dengan apa yang dia buat. Sudah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, singkatnya itu. Demikian. Misalnya ada orang zalim kita, Pak. Kita mendoakan, boleh. La yuhibbullahu jahra bisu' illa man zalim. Boleh kita mendoakan yang jelek-jelek kepada orang zalim kita. Tapi ingat, jangan berlebihan. Cukup doakan orang yang menzalimi kita. Ya Allah, binasakan dia, keluarga dia, anak keturunan dia, bisnis dia, bapaknya, ibunya, ayamnya, kena galau zalim pula gitu. Cukup dia, Pak. Kalau memang cuma dia yang merugikan kita, jangan melo anak bapaknya kena galau. Zalim itu, kita yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari bi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.